Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat ya. Makasih sudah banyak yang bergabung ya. Dari yang terjadwal kurang lebih 20-an, sudah bergabung 25 ya. Jadi terima kasih, tepat ya. Jadi yang milih sesi tersebut termasuk pagi tadi juga 90% lebih sesuai dengan apa yang ditulis. Oke, sore ini kita membahas tentang sebetulnya fokus pendalaman untuk minggu ini adalah di soal-soal tes intelijensi gambar dan hitung cepat ya. Jadi hitung cepat terus menyertai gambar kita akan kelontoi di minggu ini, tetapi kalau belajar gambar saja saya kira kurang banyak ya. Sehingga kalau belajarnya itu ringan dalam minggu tersebut, maka saya tempeli soal paket begitu. Nah, sekaligus dibuat tryout karena nanti akan menjadi tolak ukur kemampuan kita terkini. Tryout tersebut adalah soal-soal yang sering keluar ya, soal-soal yang sering keluar. Nah, mudah-mudahan nilainya bagus ya. Nanti kita lihat nilainya berapa. Oke, waktunya sudah habis. Semuanya di-submit ya, supaya muncul nilainya. Oke, yang pertama kita bicara tes intelijensi dulu, nggak apa-apa. Nanti dapat separuh, mungkin kita beralih ke TWK. 1,5 jam, saya kira mudah-mudahan cukup ya. 1,5 jam, jadi jam 18.00 adzan maghrib, mudah-mudahan cukup. Sehingga habis maghrib kita tidak perlu lanjut ya. Malam minggu teman-teman bisa rileks keluar atau mungkin bersama keluarga. Jadi tahun ini betul-betul saya atur supaya belajar tapi tetap ada waktu untuk keluarga di momen-momen yang memang enak untuk sama keluarga ya. Hari Minggu maupun hari Sabtu tidak saya maksimalkan dulu. Nanti baru ketika sudah dekat dengan ujian, maka Sabtu Minggu kita harus berkenan untuk banyak pertemuannya ya. Biasanya Sabtu Minggu malah ramai. Oke, nomor satu untuk tes intelijensi ya. Nomor satu, karena sudah mengerjakan, saya tidak menanyakan atau konfirmasi ke semua. Oke, nomor satu, cukup chatroom saja. Silakan yang bisa menjawab, silakan chatroom. Tidaknya saya nanti ngecek, oh berarti ini sering benar, sering bisa jawab gitu. Oke, atau yang tidak ketemu juga bisa chatroom dengan tujuan supaya saya hafal. Kayak tadi pagi itu saya hafal bahwa di antara 17 yang ikut, itu ada 3 yang saya catat butuh catatan ya, butuh catatan khusus, sehingga ke depan dari sisi pemilihan instansi harus ketat, kemudian dari sisi belajar prioritas pada saat 1 bulan terakhir, itu mentok apakah dipaksakan untuk belajar semua materi atau materi-materi tertentu yang tryout tadi pagi itu tidak harus semua dikerjakan. Jadi begini, tadi soal kan di-share ya, waktu dikasih 30 menit. 30 menit untuk soal-soal tes intelijensi itu tidak harus dipakai untuk 35 soal. Ini berlaku untuk yang kemampuan standar yang menjadi catatan saya, yang pada sampai menjelang ujian itu kemampuannya tidak bisa juga speednya tetap saja. Hitungannya tidak cepat dan juga kemampuannya peningkatannya tidak signifikan hebat. Harus ada solusi yang jelas bahwa di 1 bulan terakhir nanti
yang tidak tiga peserta tadi pagi akan menjadi catatan saya untuk belajar materi tertentu saja dan fokus itu yang di dalam. Tidak perlu belajar materi-materi atau soal cerita atau soal-soal kuantitatif yang sulit. Contohnya soal peluang. Kalau dia kesulitan dari proses belajar yang sudah diusahakan dan pada akhir sebelum pendaftaran 2 minggu masih tetap pada kondisi itu, maka 1 bulan terakhir tadi itu belajarnya langsung belajar prioritas. Materi-materi yang sering keluar dan sengajakan 7 soal sampai 10 soal. Bisa jadi itu dihindari dan tidak dikerjakan. Sehingga dari 30 menit itu mengerjakannya kurang lebih hanya 25 saja. 25 sampai 27 soal saja. Fokus di sini. Nah, besok ujian kan alokasi untuk TIU kan 35 menit, bukan 30 menit. Nah, 35 menit ini dipakai untuk mengerjakan 25 soal. Sehingga satu soal bisa 1,5 menit lebih. Artinya, akan lebih baik 25 soal dikerjakan betul 22 nomor dengan waktu yang tidak tergesa-gesa daripada 35 ingin menuntaskan berambisi sehingga satu soal tidak sampai 1 menit. Padahal kemampuannya harusnya dia introspeksi. Anda tidak pada kemampuan itu, maka jangan ngoyo di sana. Kendalikan diri Anda. Anda sudah berusaha belajar maksimal, ternyata 1 bulan menjelang ujian, kemampuan Anda masih aja pas-pasan. Maka catatan itulah yang menjadikan solusi. Supaya setidaknya 22 ini maksimalkan kali 5, sehingga 110. Tes intelijensi dapat nilai 110 itu sudah tinggi buat yang kemampuannya biasa. Karena nanti dia akan mengalahkan pesaing di atasnya dengan soal PKP dan TWK. Begitu. Ini. Makanya tadinya harus dilatih. Setiap tryout harus dilatih. Kalau dikasih waktu 30 menit, jangan bilang, loh Pak cepet banget. Bukan itu tujuan saya. Tujuan saya adalah mengendalikan diri, memilih 25 sampai 30 soal. Sehingga ada soal yang sengaja tidak dibaca. Dibaca saja tidak boleh. Nah, kenapa? Ya jangan dikerjakan dulu, intinya begitu. Tuntaskan 22-an soal atau 25-an soal yang itu kita bisa tenang dan dapat poin maksimal. Begitu. Ini ya, ini penting saya sampaikan supaya terlatih sejak jauh-jauh hari. Latihan membuktikan arahan saya, bukan arahan dibuktikan pada saat ujian, bukan. Tapi arahan saya dibuktikan setiap latihan. Sehingga nanti pada saat ujian itu ngalir tanpa dipeseni, ngalir sendiri. Begitu ya. Oke. Jadi di situ fokusnya. Oke. Sekarang kita kerjakan nomor 1. Jika ada yang kecepatan, nah ini sudah ada yang chatroom ya dari 8 peserta menjawab B. Nah, saya sesekali mohon untuk di chatroom bagi yang tidak ketemu, ya, bagi yang tidak ketemu. Karena nanti yang chatroom akan semakin hafal, oh biasanya 8 ini sering chatroom, sering ketemu. Berarti yang lain saya juga harus sering hafalkan. Setiap saya mengajarkan, saya akan tulis nama-nama siapa yang sering tidak menemukan jawabannya. Dengan cara ini sangat efektif, walaupun tidak tatap muka. Jadi minta tolong kesediaannya nggih, untuk chatroom walaupun tidak ketemu. Maaf, sulit Pak, nggak ketemu Pak, gitu. Sehingga saya akan sering, oh sering nggak ketemu. Jadi catatan nanti, oh kalau soal apa yang hitung-hitungan kok sering nggak ketemu ya peserta ini, gitu. Tujuan saya itu. Ya, jadi tidak usah malu, justru yang malu itu nanti nggak ada solusi. Solusinya nggak mengena berdasarkan data. Saya memberikan solusi selalu atas dasar data, fakta, bukan main tebak-tebakan. Begitu. Jadi kenapa kok sering tepat dugaan saya, oh anak ini nggak lulus, oh anak ini lulus, dugaan ya, dugaan. Tapi terbatas pada pikiran saya sendiri. Saya tidak akan men-share ke siapapun bahwa jenengan kemungkinan besar gagal, jenengan nggak akan pernah ngomong itu. Jadi saya hanya menduga bahwa
kalau ini dibiarkan berat. Nah, itu biasanya pikiran seperti itu. Kalau ini dibiarkan berat lulus itu. Dan itu hampir selalu sering terjadi. Gitu. Jadi minta tolong untuk kesediaannya, kalau tidak menemukan sesekali untuk chat room ya, supaya saya semakin hafal dari semuanya, mana yang sering ketemu, sering enggak gitu. Kalau saya buka satu-satu kan lama hafalnya saya. Buka jawaban maksudnya, buka nilai. Tahu nilai juga sih, bisa lihat nilai, tetapi dalam satu paket itu kan banyak banyak materi. Nah, materi apa itu belum tentu. Si A jago ini bisa jadi dia kurang masalah ini. Si B tidak jago hitungan, tetapi nalarnya bagus ketika verbal atau gambar. Nah, kan bisa begitu juga. Oke, ya nomor satu jelas ya, jelas. Jadi ini gunakan logika perhitungan. Jangan terlalu dipersulit. Kalau soal-soal kayak gini, hitung cepatnya adalah perhatikan ini angka positif, ini angka positif. Positif ditambah positif, hasilnya akan positif. Ini angkanya lebih kecil daripada ini. 1,72 dengan 1,78 besar 1,78. Sehingga kecil dikurangi besar pasti jatuhnya negatif. Tentunya negatif kurang dari positif. Artinya E kurang dari Y. Oke ya, sehingga jawabannya B. Tepat, 8 tadi yang ngirim B. Apakah yang lain nggak bisa karena nggak pinter? Enggak, hanya karena nggak tahu aja. Hanya karena nggak tahu aja. Artinya kalau sudah pernah tahu pola-pola soal kayak gini, mau yang nggak pinter banget pun bisa. Itu ya bedanya kalau belajar sama tidak. Nomor dua, ini silakan chatroom bisa bagi yang nggak nemu, boleh tidak chatroom atau boleh chatroom sesekali bilang tidak ketemu ya, supaya saya tahu petanya. Oke, membuktikan juga bahwa jenengan tidak tidur. Habis kerja itu tinggal ngalih. Kalau komunikatif lewat chatroom kan artinya interaktif banget ya. Nggak harus bersuara, nggak harus on kamera. Oke, ini A, ini B. K dari itu kali, ini kan berarti tadi saya misalkan B, B. Ini dari kali, ini saya misalkan A. Nah, sehingga ini X adalah A dari B, persennya nempel sini, persen ya. Persen ini kan persen. Saya besarkan dulu ya. Saya besarkan dulu supaya jelas, lebih jelas. Oke. Ya, saya besarkan dulu supaya jelas. Jadi ini persennya ini. Oke, dari itu ini dari. Oke, kemudian Y, B persen dari A. Ya, A persen Y. Nah, ini kan sama ini. A sama dengan dicoret, B dicoret, persen coret, akhirnya satu. Ya, sama. Jadi jawabannya C. Oke, saya ingin cek yang chatroom C, 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 C. Oke, ketemu ya 13 yang ngechat semuanya jawab C. Yang tidak ngechat di antara 25 berarti tidak ketemu ya. Tidak ketemu. Oke, nanti. Oh, gini aja. Saya minta chatroom aja secara bergantian ya. Oke, nomor 3 silakan chatroom. Mbak, kok ada yang titik ini siapa ya? Minta tolong yang titik ini diganti ya, di rename ya, supaya jelas ini namanya siapa. Yang titik, minta tolong yang titik. Oke, Mbak Mas Ari, yang titik coba dicek siapa itu ya. Yang rename titik itu ada tulis titik. Halo, yang titik siapa ya? Halo, apakah terdengar suara saya? Yang ngasih nama titik.
Halo, Mas Ari, titik di out-kan dulu dari grup ya. Di out-kan dulu dari Zoom, nanti kalau dia merasa di out-kan akan japri ya. Yang titik di out-kan dulu ya. Halo Mas Ari. Oh, Mas Ari ini enggak ada. Halo, yang titik ini apa ya? Mohon maaf ya, yang Zoom. Bentar ya, saya telepon Mas Ari. Halo Mas, Mas, sama masuk Zoom lagi ya? Itu yang titik itu siapa ya? Nggak ada namanya. Oh, iya. Saya main live kan aja, Pak panggil-panggil soalnya enggak ini. Saya main kick aja dari Zoom. Soalnya, Tapi kalau awas jangan fokus ngajar, bro. Heeh. Oke, wes tak kick ya. Oke ya. Saya khawatir selundupan. Aneh tak ditanya karena nggak merespon kan, khawatir selundupan. Kick aja. Oke, buku aja nggak saya share bebas. Ya, artinya apa namanya? Kita jaga betul. Mau persaingan antar kita aja saya toto, apalagi persaingan dengan luar ya. Gitu. Oke, kita mulai lagi. Ya, nomor tiga. Nomor tiga, ini 12 ini, kalau ada akar bentuk akar begini, nomor tiga dan empat saya belum bisa, Pak. Oke, Mas Bagus, makasih ya konfirmasinya. Kelihatan ya, hitungan rumit, nggak tahu. Hitungan rumit nggak tahu. Gitu. Jadi saya nanti akan tahu, oh, peserta ini hitungan rumit perlu perlu untuk ini pendalaman. Sehingga jadi catatan ketika nanti ada bimbel tambahan di momen dini hari itu yang jadi catatan saya itu akan hafal saya lama. Oke, oke. Ya, langsung saya catat ya. Langsung saya catat. Oke, Mbak Bagus, Mbak Ainur, Mbak Erawati, Mbak Sabrina, Mbak Dea, Mas Bagus. Oke, hafal saya nama-nama ini. Hafal sering komunikasi saya. Oke, hafal nanti nama-nama. Oke, ya. Jadi kalau ada perhitungan akar dalam akar, ini pernah keluar ya soal kayak gini di tes CPNS. Ini ada kesalahan ini ya. Kesalahan ini ya. Harusnya nggak R23 ini. Ini salah ketik. Harusnya 12 ya. Harusnya 12. Jadi angkanya sama. Ini bonus ya, nomor 3 dianggap benar ya untuk semuanya. Jadi harusnya 12. Kalau ada bentuk soal gini 12 tambah 20 ini, maka perhatikan ininya. Kalau ini plus, kalau ini plus, maka hasilnya ini faktor perkaliannya dari 3 dan 4. Dan harus adik kakak. Adik kakak. Kalau plus, maka pilihlah yang besar. Tetapi kalau ini saya ganti min soalnya, maka pilihlah yang kecil. Kemudian kalau saya ganti bukan plus, tapi kali, ini saya ganti kali, maka hasilnya adalah 12. Itu. Jadi ada tiga pola. Ketika soal itu akar di dalam akar, angka di dalam akar, itu perhatikan penjumlah angka atau perkalian. Misalkan begini, akar 12 kali, akar 12 kali, akar 12. Begini terus sampai kali seterusnya berapa nilainya. Maka jawabannya adalah 12. Tetapi ini kalau saya ganti min, maka jawabannya nggak boleh 2 dan 6, nggak boleh.
3 dan 4, kakak adik. Ya. Oke, nomor 4. Jadi ini jawabannya ini ya harusnya. Kalau ini nggak salah ketik 12. Oke. Oke. Betul. Nah, ya. Mm-mm. Ini dianggap benar ya. Bagi teman-teman yang karena merasa bisa gara-gara 23, maka dianggap benar. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini sebetulnya tidak sulit ya. Hanya kita butuh eh, sabar. Maksudnya sabar itu begini. Kalau melihat angka yang kelihatannya besar, itu jangan panik dulu. Itu poinnya. Artinya akar dalam akar itu sama saja dengan akar 2783 dibagi 23. Sebetulnya begini saja. Kali 2 min 6 kuadrat. Nah, ini diselesaikan dulu kan? Ya. Ini diselesaikan dulu ya dibagi biasa. Dibagi biasa. 23. Tentunya 1, 23, 48. Tentunya 2. Ya, betul ya? 2 ya. 2, 4, 6, 2, 3. 1. Pas. 1, 2, 1. Akar 121 kan pas 11. 11 kali 2 dikurang 36. Ini 22. 22 min 36 min 20, min 14. Oke, maka jawabannya ada ini, min 14. Jadi kelihatannya angkanya membuat kita panik. Karena angka besar dibagi angka yang kelihatannya ganjil. Oke ya, yang tadi sudah menjawab, betul. Mbak Olivia betul, Mbak Gentri betul. Oke, ya. Yang nomor 4, silakan chatroom. Bagi yang ketemu, silakan. Bagi yang sering tidak nemu, tidak harus sering chatroom ya, karena sudah saya hafalkan dari sebelum-sebelumnya ya. Sudah saya bisa chatroom 2 kali saja tidak nemu, saya bisa nyimpulin bahwa panjenengan perlu apa di materi-materi tersebut. Oke, nomor 5. Nah, nomor 5 ini hitungan. Mbak Lila kurang tepat ya. Oke, hanya ketelitian saja. Menurut saya Mbak Lila, saya tahu kualitasnya Mbak Lila hanya masalah ketelitian saja. Saya tahu hitungannya bagus, sehingga soal seperti nomor 4 nggak layak untuk salah. Oke, tapi nggak apa-apa, namanya orang kurang teliti ya. Jadi saya menyimpulkan salah itu bukan berarti nggak bisa, tapi kadang kurang teliti. Saya akan hafal satu persatu lama-lama. Nggak bisanya karena nggak iso hitungan, atau karena kurang teliti aja. Oke ya, Mbak Alvina, saya masih bingung Pak untuk nomor 4. Jadi nomor 4, kalau saya boleh ulang sekali lagi, akar dibagi akar, itu boleh Mbak, langsung angkanya dimasukkan, dua-duanya atas dan bawah. Jadi 2783 dibagi 23. Jadi ini tadi saya jelaskan. Ya, fokus ya, jangan noleh. Kalau noleh dikit aja, kalau TWK nggak apa-apa noleh sesekali. Tapi kalau TIO noleh dari layarnya jenengan, noleh sedikit saja itu terlewat, miss. Nah, nggak boleh noleh, ya. Nggak boleh noleh. Jadi zoom itu masing-masing kembali ya. Jadi bisa masuk ini, angka ini masuk ke sini, akarnya menjadi 1. 2783 dibagi 23. Nah, hasil pembagiannya tadi kan ini hasil pembagiannya, ketemunya 121. Akar 121 kan 11, Mbak. Karena 11 kali 11 ya 121. Gitu. Oke ya, 11 kali 2, ini tadi kan soalnya ini kali 2 ini. 22 dikurangi 36 min 24. Oke ya, paham ya? Oke, kemudian paham. Nomor 5, silakan chatroom bagi yang menemukan atau bagi yang tidak ketemu, sesekali bisa chatroom. Ini akar 3 semua, sudah enak. Akar 3 semua, tinggal lihat bilangan pokoknya. Ini depannya berarti 1, ini depannya berarti 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 4, 6. Ya, ini dengan ini 2. Ditambah 4, 6. 6 dikurangi 5, 1. Akar 3-nya tetap nempel. Nah, gitu ya. Jadi kalau akarnya sudah sama, ya tinggal jumlah aja bilangan pokoknya. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi 1 ayam dikurangi 5 ayam, ditambah 4 ayam, ditambah 1 ayam. Begitu. Oke, jadi jawabannya A. Oke. Ya, nomor 5, Mbak Eka betul, Mbak Gentri, Mbak Bagus betul, Mbak Tika, Mbak Sabrina, Mbak Eka, Mas Anjas, Mbak Dea,
Mbak Olivia, Mbak Is, oke. Lama-lama hafal saya nanti. Oh, ini sering benar, sering benar. Nah, Mbak Erawati sudah mulai meningkat ya. Mbak Erawati tadi pagi nilainya tidak jelek, tapi tidak tinggi-tinggi banget. Ini ikut lagi, bisa menjawab. Tadi pagi beda soalnya. Ya, jadi saya usahakan dalam satu minggu ada 3 pola soal ya, yang berbeda. Sehingga bisa ikut 2 kali atau 3 kali. Oke, lanjut. Nomor 6. Nah, ini bagaimana soal ini? Sama, ini berarti akar 16 ya. Gabung ya, gabung. Akar 8 kali akar 2, masukkan akar 8 kali 2. Sehingga akar 16. Maka hasilnya 4. Ini bagi ya, tetap bagi. Kemudian ini yang didahulukan adalah kali. Jangan lupa, kali dulu. Sehingga di sini 100. 100 tambah 50, 150. Dikurangi 70, 80. Maka 80 dibagi 4, 20. Jret. Gitu. Ya, masalah kecepatan hitung saya tidak masalah. Yang penting adalah tahu caranya, ulangi lagi. Lupa kecepatan enggak? Enggak juga ya. Kalau mau ulangi ya enggak ada kata cepat ya. Ulangi rekamannya maksudnya. Oke. Ya, nomor 7 silakan. Nah, orang-orangnya sama ya. Yang nomor 5 dan 6 tadi orang-orangnya sama. Yang bisa jawab ketambahan satu Mas Dwi Sanjaya sama Mbak Lila. Oke, nomor 7 silakan dijawab. 7 soal deret. Ada tadi pagi yang mengeluhkan, Pak, saya tidak jago untuk deret. Solusinya bagaimana, Pak? Nggak ada pilihan lain, hanya latihan, hanya latihan. Karena soal deret itu nggak butuh rumus. Nah, berarti kan nggak ada alasan untuk hafalan rumus. Hanya utak-atik gaduk. Cuman kalau sering latihan nanti itu akan menyimpulkan sendiri. Oh, karakter pola kayak begini itu dekat dengan bilangan pangkat. Kalau dekat dengan bilangan pangkat, apalagi selisihnya jauh, maka tentunya pangkat yang jadi acuan. Dari antara angka ini, pangkat mana yang paling enak? Ya jelas ini dong, sama ini. Jelas. Kalau satu, bingung arahnya kemana pikiran kita. Nah kan gitu. 81 jelas 9 kuadrat. 888 jelas 2 pangkat 3. Ini titik-titik, ini titik-titik. Ini berapa? Nah kan begitu ya. Nah, kita perlu mengkaitkan hubungan antara ini, angka ini, dengan angka ini, dengan pola yang ada kemiripan. Nah, ini kan bisa diganti dengan angka lain, nggak harus 9. Bisa diganti dengan 3 kuadrat. Nah, ini 2 pangkat 3 tetap. Nah, ini jangan lupa ikut nempel. Nah, ini kan bisa dikalikan. 3 pangkat 4. Nah, baru angka ini akan terlihat polanya. Oh, ternyata ada kenaikan. 2 menjadi 3, 3 menjadi 4. Berarti nanti 5 menjadi 6. Ini 4, ini 5. Maka 4 pangkat 5, apakah cocok dengan 1024? Nah, kalau cocok, ini sudah terbukti, nggak perlu lagi tahu ini. Atau kita buktikan, habis sebelum 2 kan 1. Pangkat 3, sebelum 3 2. 1 pangkat 2, 1. Cocok 1. Begitu. Nah, kalau sudah cocok, apakah 4 pangkat 5 perlu dibuktikan? Nggak perlu, karena ini sudah berulang 2 kali. Langsung berarti 5 pangkat 6. Jret. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Pangkat 6 kan? Ini 125. Ini 125. Ini jelas belakangnya 5. Belakang 5 hanya ini. Jret. Kenapa nggak ini, Pak? Lawang ini 3 digit, 3 digit, ya nggak mungkin hanya 3 ribuan. Nah, jret. Begitu. Oke ya, lanjut. Perhatikan hitungannya ya. Bagi yang bisa menjawab, menaikkan levelnya dengan hitung cepatnya. Saya Dengan lupa cara saya betul. menjelaskan, begitulah Anda mengerjakan. Dengan cara saya menghitung dan melirik opsi, begitulah Anda menjawab pada saat ujian. Jangan puas hanya bisa benar. Bagi yang benar. Bagi yang tidak benar, jangan buru-buru melakukan cara cepat. Yang penting ketemu. Nomor 8. Saya cek, saya salah Pak, Mas Dwi. Mas Mbak Gentri, oke. Nah, saya bisa simpulkan, Mbak Gentri bagus biasanya. Kenapa ini salah? Pola soal berpangkat itu jarang Mbak Gentri latihan. Kalau mau jujur, walaupun saya nggak pernah tanya. Mungkin akan begitu. Silakan dijawab. Apakah betul dugaan saya? Mbak Gentri jarang latihan soal.
untuk soal deret yang bilangan pangkat. Sehingga insting dalam menjawab soal pangkat itu masih kurang kuat. Nah, betul Pak, yang pangkat saya jarang belajar. Aku Kak Dukun loh ya. Oke, nomor 8. Silakan Setrum, silakan. 15 menit lagi kita beralih ke TWK ya, biar nggak jenuh. Kita kombinasi-kombinasi nggak apa-apa. Nomor 8, ya silakan. Nah soal gini nih rumit, rumit. Kenapa? Nggak terbayang sama sekali soal model kayak begini. Maka seperti ini, jangan diotak-atik gaduh, tinggalkan segera, lanjut nomor berikutnya. Jadi karakter soal deret itu membayangkan selisih yang nggak terpikirkan, membayang kali nggak terpikirkan, pangkat nggak terpikirkan, maka lepaskan itu. Sudah jangan dikerjakan. Oke ya, bagi yang mengerjakan ini akan membuang waktu sehingga menyita nomor lain yang bisa jadi di belakang itu lebih mudah. Tapi nggak kesentuh gara-gara kayak nomor 8 dipaksa. Ambisi lagi. Oke, kalau ini kita coba, maka tentunya perkalian karena jarak ini ke sini jauh, tentunya perkalian. Maka gimana caranya supaya bisa dikalikan tepat? Min 3 kali berapa supaya nanti jatuhnya min 16 kan begitu. Ya mungkin min 3 kali 4 bisa jadi, atau min 3 kali 5. Kalau min 3 kali 4 min 12 supaya min 16 maka harus min 4 lagi. Nah, ini nyambung. Tetapi kita buktikan dengan yang lain. Kita buktikan dengan yang lain, 16. Jadi ini dan ini saja kita buktikan. Min 16 kali 5. Berapa nilainya? Min 80. Nah, betul. Supaya min 85 dikasih min 5. Nah, min 85. Cocok. Berarti kali 5, min 5. Nah, kali 5, min 5. Artinya min 85 kali 6, min 6. Kan begitu. Nah, berarti ini nilainya adalah 0, 14 berarti 17. Min 170. Eh, sebentar. Oh, salah ngeping no ya. Min 85 kali 6. 0, 48. 48 ditambah 3 berarti 5, 10. Ditambah min 6 berarti min 116. Min 516. Oke, ada. Ini ya. Ini dan ini. Kemudian langsung min 16 kali. Ya, min 16 kali 7. Tadi kan kali 6, maka kali 7. Jret. Min 6, 6 kali 7, 2 belakangnya. Kemudian di min 7. Min 2, min 7, min 9. Jret. Min 9. Jret. Nah, gitu. Langsung lihat angka paling belakang. Itu cara cerdik. Ya, cara cerdik. Bagi yang bisa jawab, nomor 8, naikkan level Anda kayak saya menghitung. Mbak Irawati ketemu E jawabannya. Ya, E. Tetapi apakah cara hitungnya seperti ini? Ah, introspeksi. Kalau cara hitungnya masih kayak begini dikalikan semua, ya agak lama kan jatuhnya. Min 5, 16 kali ini. Ah, kalau kali belakangnya aja kan enak ya. Coba perhatikan kali belakangnya. 6 kali 7 belakangnya kan 2. Tetapi jangan lupa ada tanda min. Karena selalu min. Ya. Terus min 7. Ya, min 7 kali 6 min 7. Kali 6 min 6 kali 7 min 7. Nah, min 2 dan min 7 kan min 9. Nah, belakangnya 9 ya E saja. Oke, paham perhitungannya? Oke, enggak masuk lagi tadi yang dikik. Oke, tunjukkan berarti. Apa habis gabung, sungkan ditulis diketik titik terus ngalih. Isin. Oke, 10. Ya, 10 siapa? Silakan chatrum. Nah, nomor 10 ini itu agak rumit ya, pengembangan soal yang itu dari soal-soal perbandingan ya. Soal perbandingan tetapi pengembangannya dalam ini. Soal kayak gini tuh soal hot banget ya, levelnya agak sulit. Jadi 50 pegawai magang itu selesai dalam waktu 4 jam. Langsung lari ke sini.
Maka pegawai magang kalau 10 berapa? Nah, langsung ke situ ya. 10. Berapa jam? Logikanya, kalau sedikit pegawainya, maka lama. Maka dari 4 menuju lama. Lama. Menuju lama kan berarti naik plus. Dari ini turun, angkanya dari 50, 10, turun. Artinya min dan plus ini berarti hubungan terbalik, perbandingan terbalik. Perbandingan terbalik kalau cepatnya 50 menjadi 10 itu dibagi 5, betul ya? Maka di sini harus berbalik, bagi menjadi kali 5. Berarti 20. Jeret, 20 jam. Nah, begitu ya. Kalau menggunakan cara perbandingan, ada persamaan, sama. Ini X-nya kita buka. Karena perbandingan berbalik, maka X tadinya di bawah menjadi di atas. Per 4. 50 per 10. Pasti nanti X-nya akan ketemu sama dengan 20 jam. Ya ini dibagi 5 kan 5. 5 kali 4, 20. Begitu ya. Oke. Sekarang untuk yang pegawai tetap. 30 pegawai tetap 4,5 jam selesainya. Maka di sini 30 pegawai tetap selesainya 4,5 jam. Kalau 15 pegawai tetap bagaimana? Nah, itu ya, 15 pegawai tetap selama 1 jam. Bukan ini ya, bukan ini. Ini maksudnya berapa bagian? Dua itu. Ini diabaikan dulu. Kalau 30 pegawai tetap sekian, maka 15 pegawai tetap berapa? Nah, sama ya ini. Ini dibagi 2, maka ini kali 2, sehingga 9 jam. Nah, ketika 10 pegawai magang, 20 jam. Ketika 15 pegawai tetap, 9 jam. Ketika 10 dan 15 itu bersatu, bekerja bersama-sama, maka selama 1 jam berapa bagian? Langsung aja. Ayo, fokus angka angka 20 dan angka 9. Langsung fokus. 1 jam, 1/20 plus 1 jam, ya tetap 1/9. Samakan penyebut. Jelas dikalikan karena ada yang ganjil. 180. Langsung lirik ke sini. 180. Coret. Tapi kita harus cek 180 dibagi 20 itu 9. Taruh sini. Plus 180 bagi 9, 20. Sehingga 29 per 180 bagian. Selama 1 jam. Jadi bekerja bersama, kemampuan ini 10 pegawai magang, bekerja bersama, kemampuan 15 pegawai tetap, digabung. Dapatlah ini. Begitu ya. Oke. Nomor 11. Rasio antara X dan Y. Rasio itu begini. Rasio itu perbandingan. 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 X dibanding Y adalah 3/4. Oke, sudah begitu. Rasio sama perbandingan juga ini dan ini. Berarti X plus 3 per Y plus 2, 2/3. Nah, ini matematis ini ya. Ini belajar matematis. Bagi yang tidak bisa peng-pengan kali silang, ya dicoba pelan-pelan nanti ya, dicoba lagi. Dicoba lagi karena melihat itu mudah, tapi mencoba itu penting. Oke. Jadi ini kalikan 4x, ini kalikan 3y sama dengan tetap. Kemudian ini kalikan ke sini 3x, 3 kali 3 9 plus y kali 2 2y. 2 kali 2 plus 4. Gitu ya. Sehingga 3x min 2y sama dengan 4 min 9. 4 min 9. Nah, 3x min 2y sama dengan min 5. Nah, tinggal dimasukkan aja di sini. 3x tinggal ditempelin. 4x min 3y sama dengan 0. Ini kan bisa diputar 4x min 3y sama dengan 0. Persamaan 1, persamaan 2. Nah, baru dibuat eliminasi ya, dieliminasi dengan cara dikalikan. Kalau ingin dapat y, maka hilangkan x, begitu ya. Kalau ingin dapat y, maka hilangkan x. Menghilangkan x, ya ini antara 3 dan 4, maka kalikan 4 kalikan 3. Begitu ya.
Kalau kalikan 4 otomatis 12X. Kalau kalikan 3 otomatis 12X. Nah, nanti dikurangi, jatuhnya hilang, 12X-nya hilang. Nah, yang lain juga harus dikalikan 4X, 4 ya, kalikan 4, kalikan 3. Min 2 kali 4, min 8Y. Sama dengan min 5 kali 4, min 20. 3Y kali 3, min 9Y. 0 kali 3, 0. Tadi kan pengurangan, maka kurangi. 20, ini kurangi. Min, min. Min dengan min ketemu plus. Min 8 plus 9, 1Y. Maka Y sama dengan 20. 20. Begitu ya. Oke, nomor 12. Yang nomor 11 siapa saja yang benar? 10 bingung, Pak. Mbak Is. Mas Dwi, oke. Coba saya cek nomor 10. Eh mungkin diulang nanti akan paham ya. Intinya begini Mbak Is. Jadi 50 pegawai magang, ini kan 50 pegawai magang. Maka langsung kita lari ke sini. Jeret. 10 pegawai magang, taruh 10. Nah, kalau 50 pegawai magang, itu 4 jam. Lah kalau 10 pegawai magang, ayo logikakan. Logikakan. Nah, 50 menjadi 10 itu dibagi 5. Maka karena ini perbandingan berbalik nilai 4 jam kali 5 itu. Jadi 20 jam. Fokusnya di sini dulu. Kalau ini ketemu dan oke tetapnya ketemu nanti tinggal menjadikan satu. Oke ya. Nomor 11 kuncinya C, Pak. Saya jawab D. Berarti yang betul adalah jawaban saya. Ini ya. Oke. Oh, sorry. Ini min ya. Min 20 ya. Karena min 20 dikurangi 0 kan min 20. Nah, min plus. Berarti kan plus Y. Maka Y min 20. Oke, betul jawabannya C ya. Bukan D. Hati-hati ya, salah ngitung saya. Min 20 yang betul, bukan D. Nah, itu meleset ya. Kayak saya yang ngitung meleset pas ujian. Ya salah jatuhnya. Salah, karena disediakan di opsi, nah hitungannya kurang jeli, keburu-buru. Oke, kelemahan Mbak Lila 2 kali ya, hitungannya tadi kurang tepat. Oke, hati-hati. Nggak apa-apa ya, saya sebut aja nama, nggak apa-apa. Oke, nomor 12. Jika medianya 25, hitunglah banyaknya nilai di bawah rataannya. Berarti kita harus tahu nilai rata-rata dulu berapa. Setelah tahu nilai rata-rata, maka nilai yang di bawah rata-rata itu berapa banyak nilai. Berapa banyak nilai. Oke, kita kerjakan. Namanya median berarti nilai tengah. Nilai tengah. Lihat datanya ganjil atau data genap. Kita hitung aja. Kalau hitung jangan satu-satu loh ya, tuh dua, RSJ. Tiga, 6, 9, 12. Gitu ya. Datanya genap, 12. Maka yang tengah-tengah adalah 6 dan 7. Disinilah mediannya. Maka median adalah 23 ditambah X dibagi 2 karena ada 2 data. Diketahui mediannya 25, 25. Begitu ya? Oke, maka X akan ketemu nilai X-nya. Ini kali ini 50. 23 plus X, sehingga X sama dengan 50 dikurangi 23, 27. Nah, X-nya ketemu 27. Terus diapain sekarang kalau X ketemu 27? Ya mencari rata-rata. Ayo, dihitung rata-ratanya. Waduh, jengkel Pak, ngitung rata-rata sampai. Sawi, Pak. Ya nggak apa-apa. Itu menguji namanya, menguji kemauan untuk mengerjakan. Berarti soal ini akan selesai dalam waktu 1,5 menit. Artinya ini jangan dikerjakan dulu, lewati. Tetapi yakin bisa toh nanti habis TWK balik ke TIU. Tapi balik TIU yang jelas-jelas bisa saja. Begitu, oke ya. Besok teknis akan kita perjelas kalau sudah bicara tentang strategi ya. Ini belum detail sama sekali bimbingan kita. Oke, sekarang kita cek hitungan rata-rata. Ayo, latihlah kecepatan hitung. Kapan kalau kita ingin cepat kalau nggak membiasakan? Ada kalanya saya kasih trik-trik, ada kalanya hitungannya memang harus dihitung, tetapi dengan cepat. Ayo dihitung dengan cepat.
Ayo dihitung dengan cepat. Ayo, 1, 2, 3. Ayo, hitungan cepat. Semuanya menghitung. 10 tambah 10, 20, 30, 50, 70, 90. Ambil depannya ya, 110, 140, 170, 200, 240. Oke, 240. Begitu. Belakangnya, 2, 2. Ya, ya, oke, lanjut. 1, 2, 3. 7, 14, 16, 19. Tadi 27 ya. Oh, ini 60 ya. Ada ini ya, 27 ya. Oke, tadi kan ketambahan 27 belum kita hitung, belum kita tempelin. Oke, diulang ya. 2, 7, 14, 16, 19. Tambah ini ya. 26, 34, 36, 42. Oke, 42. Berarti 302. Gitu ya. 302 dibagi 12. Ya, dibagi 12. Berarti 2, 24, 6, 2, 5 ya, limaan. 25-an ya, 25-an. Oke, 25-an. Intinya rata-ratanya ketemu 25-an. 25-an. 25 kan berarti ada di atasnya 23. Di atasnya 23, ya, betul ya? Angka 25 kan di atasnya 23. Ini kan sudah urut 12, 15, 17, 20, 22, 23, 25. Pertanyaannya, banyaknya nilai di bawah 25. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coret, jret. Itu ya. Banyaknya nilai di bawah rata-rata. Rata-ratanya kan tadi ketemu 25 dengan cara hitung cepat tadi. Nah, sekarang kalau nggak ngerti maksudnya bagaimana, Pak? Kalau nggak ngerti maksudnya. Coba, kalau nalar nebak ngawur itu kan kita pakai nalar juga ya. Coba nebak ngawur. Namanya banyaknya nilai, itu kan ada 6 nilai, 7 nilai, 5 nilai, kan begitu. Apakah masuk akal 6,5 nilai? Nggak masuk akal, koma, jumlah nilai ya 6 atau 7 atau 8. Salah, salah, salah. Ngawur pun tahu bahwa B, D, E itu salah. 28 nggak mungkin lah. Lawang angkanya saja hanya 12. Banyaknya nilai, kok 28? Nah, sehingga nyoret ngawurnya itu 6 dan 7. Begitu. Dan logikanya, kalau tidak bisa ngitung, logikanya akan mengerucut ke 6 juga yang lebih dekat. Kenapa? Ya karena nilai tengah-tengah itu 25. 25. Ya. Artinya rata-ratanya juga akan ada di tengah. Karena ini sudah urut dan selisihnya hampir sama. Begitu ya? Itu logikanya. Begitu. Karena kalau kita menjawab C, ini saya ajak berlogika, walaupun tidak benar cara jawab seperti itu. Tetapi kalau kepepet dalam keadaan tertentu ngawur yang ngawur, tapi gunakan akal, gitu loh. Gunakan akal. Dan itu bisa ketika momen terakhir kita sudah nggak ngapa-ngapain, sudah lega, kembali ke situ. Nah, 5 soal itu dibuat logika-logika dalam menjawab. Nah, daripada menjawab nomor-nomor lain yang jelas-jelas sama-sama ngawur kan begitu. Cari nomor-nomor yang oke ya. Jadi kenapa kok 7 itu kemungkinan lebih kecil? Karena angka 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Berarti rata-ratanya harus 28 lebih. Karena nilai rata-rata kalau 28 lebih, maka ada 7 angka yang di bawahnya 28. Itu maksud saya. Padahal apa? Ini kelihatan banget ya. Nah, gitu. Oke, lanjut nomor 13. Ya. Seorang anak bernama Oni membeli 27 kilogram minyak. Yuk, silakan Cetru, adakah yang ketemu? Nomor 12 nggak ada yang ketemu ya tadi. Nggak ada yang jawab. Seorang anak bernama Oni, 27 minyak, total harganya ini. Jika sepertiga minyak dijual,
Soal-soal kayak begini jangan ngeri melihat cerita. Ya bayangin aja kehidupan sehari-hari. Itu saya kira tidak sulit. Bayangin belanja, bayangin beli, dan lain-lain. Sepertiga dari minyak berarti kan hanya 9. Oke, maka ini kali 9. Jret. 5, 13. Jret, jret, jret. Itu. Sisanya, sisanya dari 9 ya dikurangi. Berarti kan 18. Begitu. 27 dikurangi 9. Berarti ini 18 kali 18. Nah, ini kan 2781. Jret, 252. 000. Maka total uang yang didapat tempelin. Nah, kan begitu. Jret, 783. Jret, 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 jret. Maka untungnya kurangi ini. Langsung tempelin 387 kurangi jret 63 36.000. 36.000 persentase terhadap beli. Namanya untung kan persen terhadap beli. Jret 351.000 kali namanya persen ya kali 100%. Begitu. Tinggal coret. Coret, coret. 3.600 dibagi 351 351 kalau kali 10 kan 3.500-an. Ya jelas 10 koma no. Cek. Begitu. Nah, artinya di antara D dan E. Ya tetap dibagi serius ya. 3.600 dibagi 351. 10. Melihatnya satu dulu. Satu dulu ya. 36 dibagi 35. 1. Begitu. 351. 9. 0. Nah ini kan nggak bisa ini. Kalau nggak bisa begini, maka tambahin 0. Nah, ini 90 kan ini. Tambahin 0 baru koma. Eh, iya betul, koma. Maka 90 dibagi 35. Ya 2, no? Kan 70, kalau 3 kebanyakan. 2. 10,2 ini. Nggak usah dilanjut 6-nya. Begitu. Oke, nomor 14. Nah, 14 ini kita bisa gunakan cara cepat. Saya nomor 13 siapa yang jago? Wih, mantap. Mbak Ainur, Mbak Gentri, Mbak Is, mantap. Karena nomor 13 nggak mudah. Nggak mudahnya mencari angka terakhir. Ini yang kadang menjengkelkan. Bisa menghitung, harga jual bisa, selisih bisa. Begitu menjadikan persen, membagi ini, banyak yang kepleset. Ayo ngaku, apakah ada yang tadi sempat kepleset? Membagi 3.600, 351 nggak langsung ketemu. Ayo ngaku. Bagi yang menemukan apakah langsung ketemu? Saya Pak, Bapak tahu aja. Saya tahu karena ya itu mengajar itu harus menyelami supaya dugaan-dugaan yang menjadikan salah itu dihindari, gitu ya. Bukan dukun ya, bukan. Oke. Nah, oke ya. Saya tahu di mana letak titik-titik kesalahan. Oke, 14. Kalau kita hafal dengan angka istimewa ini, maka akan cepat. Saya sudah pernah bilang, itu aja angka istimewa yang keluar. 5/7, 5/8, 7/8, itu sering keluar. Dan ini adalah 5/8 dibagi. Ini adalah 7/8. Ya sudah coret-coret, 57. Selesai, nggak sampai 5 detik. Begitu. Oke ya? Ini dikalikan silang ya, 5/8 kali 8/7 ya. Maka coret-coret 5/7. Oke, kalau enggak tahu angka istimewanya bagaimana, Pak? Ya terpaksa koma ini dijadikan pecahan biasa. Di belakang koma 3 angka, matematikanya adalah per 1000. 625 per 1000. Dibagi 875 per 1000. Kan coret, coret, coret. Sama 625 per 875. Nah, cara cepatnya bagaimana? Kalau ketemu kayak begini, Pak, ya bagi 25 aja supaya mudah. Membagi 25 karena uangnya pas. Bayangkan itu uang. Bagi 25 gimana cara cepatnya? Perlu supaya nggak pakai prorogabit.
100 bagi 25, 4. 4 kali 6 itu kan 600. Berarti 24 ditambah 1, 25. Jeret. Bagi 25 ya. 875 bagi 25, 4. 48, 32. 32 tambah 3, 35. Jeret. Bagi 5 lagi, 7. Bagi 5 lagi, 5 per 7. Oke, begitu ya. Jadi, otak kita terus kita ajak untuk membayangkan. Bisa seperti itu, bisa. Tapi tahapannya jangan langsung lompat ke situ. Latihan dulu yang sering, akan bisa. Oke, nomor 15. Nah, 15 ini ada cara unik, cara cepat, bukan cara matematik. Cara matematik itu nanti kita buat persamaan, kemudian dikalikan silang, kemudian persamaan satu, persamaan dua, persamaan tiga, lama, lama. Saya cari cara cepatnya ya. A dibanding B, A dibanding B. Ini ada B lagi. Maka tempelin B-nya lurus di bawahnya. B. Dibanding C. C. Kasih angka-angkanya tempelin. A pertama 1. B pertama 3. Oke, saya buat warna beda aja. 3, 1. Kemudian B yang kedua 2. C 5. Oke, tinggal dikalikan. Ini kali ini 6 punyanya B. Ini kali ini 2 punyanya A. 3 kali 5 15 punyanya C. Oke ya? Jadi ini A, ini B, ini C. Selanjutnya selalu tempelin X, tempelin X, tempelin X. Udah, masukkan ke sini. Jebret. A 2X tambah 6X tambah 15X. Berapa totalnya? 8. 8X tambah 15, 23X. Sama dengan 230. Pas, 23, X-nya 10. Nah, maka C min B min A. Sekarang ikuti ini. C 15X, min B 6X, min A 2X. Jeret. Berapa X? Nah, dimasukkan X-nya ini. Arek SD. Kurangi dulu X-nya. Aku telepon ini X-nya. Kurangi dulu. 15, 9, 7X. Nah, baru X-nya masuk kalikan 10. 70. Begitu ya. 15 jawabannya 70. 7 kali 10. Oke, ayo review kembali ya apa-apa yang saya sampaikan. Eman banget, eman. Karena apa? Sulit untuk mencari soal yang sudah terkoleksi dengan baik, yang sering keluar, dan rekamannya panjang, dan cara-cara cepat banyak. Eman. Nyari di YouTube mungkin akan habis energi kita, waktu kita untuk mencari, dan belum tentu dapat. Serius. Karena saya mencari soal ini nggak mudah. Gitu ya. Manfaatkan betul, dan nggak mubazir. Oke, 16. Silakan chatroom 16. Ya, setelah ini kita masuk ke TWK dulu ya. 16 terakhir. Silakan chatroom bagi yang menemukan. Ada rapat 36. Berapa cara jabat tangan? Nah, nanti akan pendalaman tentang tes peluang, tentang peluang. Kapan Pak nanti? Iya, nanti kan minggu ini kita fokus ke hitung cepat sama gambar. Hitung cepat dan gambar itu sudah dapat 70%. Serius. Karena gambar tok itu 8 soal, 7 soal. Hitung cepatnya itu nempel ke semua soal cerita. Selalu nempel ke semua soal cerita. Makanya saya usahakan terus ikut ya dalam paket-paket soal. Kalau jabat tangan itu melibatkan dua orang. Dan kalau ada A, B, C, D saling berjabat tangan, A berjabat tangan dengan B, B berjabat tangan dengan A. Ini orangnya sama, maka dihitung satu kejadian. Kalau dua dibolak-balik satu kejadian, maka dia pakai kombinasi, bukan permutasi. Kombinasi di bawah di sini ada perkalian 2 faktorial. Kalau permutasi
tidak pakai perkalian ini, tidak pakai ini. Kalau permutasi, itu aja bedanya. Nah, atasnya 36 faktorial, bawahnya 36 min 2 faktorial. Kalau saya jujuk, ini dikurangi 34. Ini dicoret dengan ini 35 kali 36. Ini coret dengan ini 18. 8 kali 5 belakangnya 0. Belakang 0 hanya ini. Jret, jret, jret. Ulangi ya cara-cara saya ngajarkan. Lupa kecepatan. Masalah hitung tidak masalah. Tapi kalau masalah cara, saya tidak boleh mempercepat. Kalau masalah hitung, jangan harus justru malah terinspirasi. Tapi saya ulangi ya. Saya ulangi lagi ya. Jangan jengkel ya kalau cepat, karena selalu saya ulangi. Jadi 36 faktorial adalah 36 kali 35 terus sampai kali 1. 36 dikurangi 2 adalah 36, kurangi 2, 34 faktorial. 2 faktorial adalah 1 kali 2. Gitu. Nah, 34 ini otomatis kan 34 kali 32 terus sampai kali 1. Nah, kan sama saja. Di sini 34 sampai 1 coret. Seret, coret, seret. Gitu. Nah, 36 kan bisa dicoret dengan ini kali ini. Hasilnya 18. Ini kali ini. Jadi tinggal 18 kali 35. Ini dipengno serius, boleh silakan. Tetapi saya suka sekali melirik opsi. 8 kali 5 jelas 0. Nah, di sini 0 hanya satu tok, tidak ada yang lain, coret. Begitu. Apakah pasti, Pak? Ya, tidak tahu. Kita coba. 35 kali 18, jret. 0, 24, 28, 53. Jret, 0, 3, 6. Pas, 6, 3, 10. Gitu ya? Oke. Ada yang ketemu? 16? Ya, ada yang nemu ya, D. Mbak Dea, Mbak Olive, Mbak Dwi. Ya, Mbak Is kurang tepat, sama Mbak Imro'atun kurang tepat, Mbak Nasuka. Oke, masih ada setengah jam. Kita masuk ke ini. Nanti kalau ini nggak cukup, bisa ikut hari Selasa. Hari Selasa mungkin ada soal baru, dan ini saya lanjutkan. Begitu, saya lanjutkan dari belakang. Jadi dengan bisa gabung lagi, atau nanti bisa lihat rekamannya 17 ke bawah. Begitu ya. Kalau nanti cukup, saya percepat. 17 saya lanjutkan tanpa berkomunikasi yang lama. Ya, oke. Kalau ini saya cepatkan sih, oke, saya minta waktu 10 menit untuk melanjutkan ini ya. Saya buat cepat. Fokus, jangan tolak-tolak ya, 10 menit jangan tolak-tolak. Bismillah, mudah-mudahan saya tidak ada kendala. Oke, 4 orang pedagang. Kita coba pedagang 3. 3 lebih banyak daripada 4. Taruh bawahnya. Tetapi tidak lebih dari 1, taruh atasnya. Karena 1 lebih dari 3. 2 sama dengan 4, maka di sini 2. Mana yang paling banyak? Jelas 1 tertinggi. Seret. Nomor 18. Semua pelaut adalah perenang. Seret. Pelaut. Ada 4 pelaut, 5 pelaut, semuanya perenang. Perenang. Oke. Kemudian sebagian perenang bukan penyelam. Di sini ada perenang, di sini juga ada perenang. Nah, sebagian perenang berarti boleh di sini, bukan penyelam. Boleh di sini juga, ini juga bukan penyelam. Karena di dalam ini juga perenang. Di luar ini juga perenang. Nah, ini juga bukan penyelam. Langsung eliminir, karena model kayak begini ini soal sulit. Ini kategori soal asumsi atau dugaan. Oke ya? Semua penyelam bukan pelaut. Semua penyelam bukan pelaut. Enggak semua. Ya, enggak semua. Ada yang bukan penyelam, ada yang penyelam, ada yang bukan pelaut, ya, ada yang pelaut. Ya, berarti ini salah. Nomor B, sebagian pelaut bukan penyelam. Nah, ini betul. Bisa diterima. Kita simpan dulu. Sebagian pelaut kan bisa ini penyelam mungkin, tapi ini adalah bukan penyelam. Artinya di antara 5 ini loh yang B. Nah, bukan yang ini. Kalau ini adalah sebagian berenang, bukan penyelam. Nah, sebagian pelaut yang di dalamnya pelaut, bukan penyelam. Kategori ini tadi. Jadi premis kedua itu bisa di sini, bisa di sini. Coba pelan-pelan. Sebagian berenang boleh di dalam sini, karena di dalam pelaut itu juga berenang. Oke, sebagian berenang boleh di luar sini juga, karena di dalam lingkaran ini adalah semuanya berenang.
Begitu ya? Oke. Semua pelaut bukan penyelam. Salah. Karena ada yang ini. Nah, ini siapa ini? Nah, berarti kan salah. Sebagian penyelam bukan berenang. Sebagian penyelam bukan berenang. Sebagian penyelam bukan berenang. Nggak disebutin. Wong yang disebutin bukan penyelam kok. Salah. Semua penyelam bukan pelaut. Semua penyelam bukan pelaut. Ada kok yang selain ini kan penyelam, bukan penyelam, oh ini dijawab bukan penyelam, kok ini ngomong penyelam, salah. Oke, jawabannya B. 12, nggak tahu kuncinya B, mudah-mudahan. Nah ini gampang ya. Ali finish sesaat, sesaat itu artinya tepat. Jadi Ali itu finish setelah Lukman. Lukman. Jadi Ali dan Lukman harus jejer. Ya, dan yang lebih dulu finish itu Lukman. Ya, jelas ini. Wes, coret. Nggak usah dipikir yang lain. Kalau mau buktikan ini, Dedi juara lomba Dedi. Gitu ya. 20. Jika hewan hidup di air, ia tidak bisa hidup di hidup di darat, ia tidak bisa. Jika hidup di air, maka ia tidak bisa hidup di darat. Oh, oke. Berarti tidak ada satupun hewan yang bisa hidup di dua itu. Maka ini jawabannya. Tidak ada satupun hewan yang bisa hidup di air dan di darat. Oke. Nomor 21. Hadiah, maka dia akan riang kalau dia dapat hadiah. Kalau dia dapat bencana, dia maka akan sedih atau nestapa. Padi diserang oleh tikus, ya, pohon kelapa diserang oleh kumbang. Undang-undang itu diperbaiki dengan cara direvisi, rumah diperbaiki dengan direnovasi. Jadi tempelkan kata hukum dan harus bersesuaian. Kalau dari depan ke belakang, nggak boleh ditukar dari belakang ke depan. Maksudnya begini, andaikan titik ini saya taruh di sini, terus rumah di sini, maka jawaban ini sudah bukan renovasi lagi, karena urutannya sudah berubah. Maka logika renovasi sudah salah, maka harus logika lain. Begitu ya, urut. Nomor 24. 24, nah ini agak sulit ya, bujur sangkar. Bujur sangkar kan begini ya, bujur sangkar. Kemudian setiap sisi ada dua orang, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Tiga orang mereka memesan sate tidak duduk bersebelahan. Jadi yang pesan sate tidak boleh jejer. Oke, fokus di sini. Tino memesan soto, duduk berseberangan dengan Alif. Saya anggap ini Tino, ini Alif. Dan Tino pesan soto, Alif pesan sate. Sate. Nah, di sini nggak boleh sate, nggak boleh sate. Udah gitu ya. Ucok dan Ayo duduk di antara Iwan dan Alif. Nah, Iwan dan Alif. Alif disebut. Berarti Iwannya harus di sini. Ucok di sini, Ayo di sini. Kenapa nggak tempat lain? Ya karena ini isinya tiga orang, nah di sini hanya dua orang nggak bisa. Maka harus ke sini, begitu ya. Jadi Ucok dan Ayu di antara Iwan dan Alif, sudah benar ya. Kemudian Rudi duduk di antara Iwan dan berarti Rudi pasti di sini karena antara Iwan dan Dino. Oke. Nah terakhir Nono memesan sate. Demikian pula dengan yang duduk di tepat di seberangnya. Nah ini yang repot. Gini. Nono pasti di sini. Sorry. Iya betul, ini kan soto ya, ini kan soto. Nono pasti di sini, nggak mungkin di sini karena sate nggak boleh jajar dengan sate. Nah, berarti Nono di sini. Maka seberangnya adalah Iwan. Nah, siapa yang duduk di seberang Nono? Iwan. Oke, lanjut 25. 6 anggota, 3 kamar, 3 kamar terletak di lantai 1 dan 3 lainnya lantai 2. Oke, berarti begini, 1, 2, ini lantai 2, ini lantai 1. Nah, 1, 2, 3 di sini, 4, 5, 6 di atas. Oke ya? Oke, lanjut. Pembagian pekerjaan. A akan, nah ini yang sudah pasti ini ya. Ini A, pasti. Nah, ya sama ini. Jadi biasanya yang pasti itu ada di salah satu dan di pertanyaannya. Biasanya begitu. C tepat di kamar F. C tepat di kamar F. Berarti di sini kalau C, maka di sini F.
Atau di sini C, ini F, sama ya. Oke, selanjutnya kita cek yang lain. Kamar B tidak boleh berdekatan dengan E. Nggak jelas, lewati. A tidak boleh berdekatan dengan C. Oke, sudah jelas. A dan C sudah betul. Nah, berarti ini. D tidak boleh di atas atau di bawahnya E. Berarti ini harus ditempati oleh E dan bukan D. Berarti D pasti di sini. Karena D nggak boleh di atas atau di bawahnya E. Begitu. Berarti B dan E antara ini dan ini. Kan begitu. Nah, B dan E itu. Oke ya. Nah, pertanyaannya, ini jelas. Pasti ini, itu ya, pasti. Nggak perlu ngecek lain, nggak perlu, karena sudah jelas ini. Nggak mungkin D itu tidak di lantai 2, nggak mungkin. Karena tempatnya hanya 5, 6, dan 3 saja. Kalau D ditaruh di 6, atasnya E. Kalau D ditaruh di 3, bawahnya E, nggak boleh. Gitu ya. Lanjut. Kelapa menghasilkan santan ketika diproduksi, kayu menghasilkan lemari. Lampu dipakai supaya gelap menjadi terang. Makanan digunakan pada saat lapar supaya menjadi kenyang. Kata hubungnya harus identik. Oke ya? Gambar. Fokus satu titik kunci saja dulu. Begini. Karena ini bulat kaitannya dengan ini, maka ini langsung loncat ke sini analoginya. Maka ini loncat ke sini. Begitu ya? Analoginya di situ supaya gampang. Kemudian fokusnya pada titik ini. Ini ternyata bergerak ke sini. Berarti posisi di sudut ke sini menjadi ke sini. Oke ya? Maka 90 derajat. Berarti nanti di sini fokusnya akan berpindah ke sini 90 derajat. Nah, lihat. Perubahan ini harus ini. Nah, karena nggak ada yang lain. Ada yang lain nggak? Nggak ada. Karena arahnya ke sini kok. Ini gini kok. Kalau ini kan kebalik. Sudah langsung. Satu titik kunci sudah cukup. Kalau itu nggak ketemu, maka titik kunci yang lain. Sebelahnya. Gitu ya. 29. Nggak tahu bener apa enggak itu kuncinya itu. Coba dicek ya. 29, satu titik kunci lagi. Ini menjadi ini. Berarti bergerak ke sini. Awalnya di sini, menjadi di sini. Berarti 45 derajat. Apakah terbukti? Ya, terbukti di sini. Apakah terbukti? Ya, terbukti di sini. Berarti nanti di sini posisi bulatan kita. Ini dan ini saja. Salah, salah. Kadang-kadang rotasi, cara yang lebih cepat, fokus, adalah gambar yang mana yang lebih dulu bergerak dan diikuti oleh gambar apa. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang ya. Coba kita cek apakah ini diikuti oleh ini. Oke, diikuti, setuju. Jadi pilihannya hanya ini dan ini. Kalau diputar ke sini, ini harus diikuti oleh ini. Berarti ini salah. Maka yang betul C. Begitu. Jadi ini kok bergerak dulu kalau diputar ke sini? Harusnya kan ini diikuti oleh ini. Coba lihat, ini diikuti oleh ini. Ini diikuti oleh ini. Ini diikuti oleh ini. Maka ini diikuti oleh ini. Nah, paham ya? Gitu cara cerdik untuk menjawab gambar. Nomor 30. 30 kok gini? Nah, 30 ini nggak logis ya. Menurut saya nggak logis ini. Saya masih ingat ini soal kayak begini nih. Ini nggak logis. Jadi ini sudah berubah ini. Ini tetap nggak mungkin. Kalau kita lompat ke sini bisa, tetapi logikanya nanti tetap dapatnya 2, 4, 6 ya. 4, 6. Jadi 6. Maksud saya kalau 6 berarti ini mutlak salah gitu ya. Tetapi ini yang logikanya nggak bisa dilihat. Sehingga soal ini nggak usah diperhatikan ya. Bonus 30. 31. Nah, ini. Nah, ini cara cepatnya begini. Satu, ini dan ini, itu kan ketemu dalam satu titik. Maka ini sejajar, nggak mungkin benar. Korek. Satu. Yang kedua, apalagi yang menjadi acuan.
Pokoknya dua elemen yang punya ciri itu menjadi titik fokus kita melihat. Ini juga dua elemen ini dan ini, abu-abu dan hitam, garis ini pada ketemu pada satu titik tengah-tengah. Maka ini mungkin benar. Tetapi kalau ini jelas salah. Karena harusnya ketemu di sini. Harus di sini. Paham ya? Salah, C. Ini mungkin benar. Kita simpan dulu. Kemudian, mana lagi? Ini kita coba E. Uh, Oke. Bayangin, ini dilipat. Ini dilipat, ya, dilipat, diguling, dilipat. Ini kan menjadi atapnya. Betul ya? Oke, bayangin. Dilipat, ini menjadi atapnya. Atapnya. Kalau ini menjadi atapnya, oke, kemudian diputar begini. Serang begini. Bayangin, bayangin ya. Bayangin diputar, digulingkan ke kiri. Bayangin, memang harus bayangin. Wong ini dimensi ruang, harus bayangin. Cara ngajar juga harus kayak gini. Bayangin, ditutup, terus diputar dikit, seret, terus diguling, plok. Sehingga atapnya tidak menjadi atap lagi. Maka gambar ini jatuh. Akhirnya ini kirinya hitam. Betul, kirinya hitam kan? Tapi garis nggak boleh di atas, harus di bawahnya. Di bawah. Paham ya? Salah. Begitu ya. Atau cara yang mudah, digulingkan ke kanan. Jadi habis ditutup, tutup, guling ke kanan. Guling ke kanan, bayangin, bayangin, guling ke kanan. Akhirnya harusnya ketika ini di atasnya, maka ini kanannya. Lah ini kok hitam jadi kanannya? Betul? Tutup, gulingkan ke kanan, lihat abu-abu ada di kanannya ketika ini di atasnya. Maka ini salah, ketukar. Abu-abu kok kirinya? Salah. Berarti hanya ini dan ini. Lihat ini saja, ini putih-putih. Kalau dilipat akan bersebelahan. Betul? Dan ini titik sudut ada di tepi, mengarah ke sini, tepat. Ini betul. Kalau ini betul ya ini salah. Tahu salah dari mana? Ini abu-abu hitam, atasnya harus ini. Ya, atasnya harus ini. Alias garis ini nggak akan pernah ketemu di sini ya. Oke ya. Jadi B yang itu. Cek kalau kuncinya salah, saya yakin jawaban saya yang insya Allah benar. Ya, kalau kuncinya salah loh ya. Karena saya nggak ngecek kuncinya. Soal gambar itu saya nggak, kalau saya nggak ngecek kuncinya ya nggak tahu. Coba dicek kuncinya. Kalau kuncinya salah, mudah sebetulnya untuk membuktikan. Buktikan nanti saya dengan cara menggambar. Buat gambar kertas, kemudian kertasnya lipat, sesuaikan dengan ini, apakah ini cocok ketika ini dilipat, buat sendiri, buktikan. Itu cara mempelajari, mendalami soal gambar dengan nyata pada soal-soal yang sulit. Memang saya ajari begitu, murid-murid saya dulu 2021 yang lulus banyak itu untuk pendalaman gambar saya ajari begitu. Triknya gambar tempelin kalau rotasi. Triknya latih di rumah untuk melipat-lipat dan menggambar. Sehingga intuisi kita itu terlatih, bukan sekedar mendengarkan, betul-betul terlatih, digulingkan, oh bayangannya bayangan. Sehingga lama-lama terlatih. Gitu. 32. Jadi memang ada batasan kita ketika soal sulit itu nggak bisa ditarik triknya, maka bayangan yang menjadi apa penolong, intuisi yang tajam. Oke, seperti ini ada triknya, tetapi apakah bisa menjawab, mengeliminir dengan cara trik tanpa diguling-gulingkan? Ini juga lipat-melipat. Kita coba dengan trik dulu. 5 dengan 6 kan berjauhan, alias dipisah oleh ini. Kalau dipisah, tidak mungkin jejer. 5 dan 6, ini dan ini, terpisah oleh 3, tidak mungkin dilipat itu jejer. Salah. Ini juga salah. Begitu. Lain lagi, 2 dan 3 dan 2 dan 3
Ini dan ini, oh nggak ada. Berarti yang lain, yang lain, ini ya, antara 4 dan 6. 4 dan 6, 1 dan 3. Kok angel ya? Spontan soalnya. Oke, gini-gini. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kalau ini saya lipat, ini bayangin, ini saya lipat, ini kirinya 6, kirinya 6, ini saya lipat, jelek, dapat atasnya, betul ya? Ternyata ini kirinya 6, ini dapat atasnya. Mungkin ini benar, mungkin. Nah, tetapi harus memastikan yang lain salah. 4, nah ini, 4 dan 1, ini nggak akan mungkin ketemu. Bayangin, ini kan menjadi penutup, ini menjadi alas. Kalau ini diputar ke sini akan menjadi penutup, ini jadi alas. Atas dan alas dan penutup, maka tidak akan ketemu. Lah ini 4 dan 1 kok ketemu? Salah. Begitu ya caranya. Nah, tinggal ini sekarang. Ini rumit ini memastikannya. Gimana caranya ini memastikan ini? Gini ya. Eh, oke, baik. Begini. Jadi untuk 1 dan 3 itu kita tutup ya, kita tutup. Ini kita tutup. Kalau ini kan menjadi atap nanti, menjadi atap. Kemudian ini nanti otomatis akan kirinya 4. Betul? Kirinya 4. Benar ya? Kirinya 4. Jadi kalau ini ditutup, tutup, tutup, ini kirinya 4. Ternyata pada saat ini menjadi kirinya 4, yang atap itu 6. Atap. Jadi ini kirinya, ini atapnya, atasnya. Bukan bulat hitam. Nah, berarti salah. Begitu ya? Betul ya? Bisa memahami? Ini kan kalau ditutup kan ini menjadi, ini bukan atapnya 3. Ya, titik ini kan bukan atapnya 3. Padahal di sini kan atapnya 3. Atapnya 3 kan ini. Begitu ya? Oke. Nah, jadi intinya begitu. Pokoknya yang menjadi, ya benar. Betul ya? Ini loh yang saya maksud. Tidak bisa kadang-kadang itu. Kalau ingin bisa menjelaskan soal-soal kayak nomor 2, bisa membayangkan apa yang saya maksud. Ini kan 3 kan dilipat ya. Dilipat, akhirnya kita anggap menjadi depan. Ini kita anggap menjadi kanannya. Kanannya kan samping ya. Ini kita anggap depannya, ini kanannya samping. Nah, ini ternyata bukan atapnya. 1.1 bukan atapnya. Yang menjadi atap itu 6. Berarti 4 ini yang salah. Oke, berarti jawabannya. Cek ya nanti. 3-3. Tentukan gambar yang berbeda. Nah, ini gampang. Acuannya adalah gambar yang tegak. Gambar yang tegak ini. Pada gambar tegak, fokus pada kanan dan kiri. Kanan ini putih, kiri ini hitam. Semua tegakkan, semua tegakkan. Ini diputar ke sini supaya tegak. Ternyata ketukar. Tapi ini harus tahu ininya. Nah ini, jadi elemennya harus jelas. Ini, kotak putih ini, itu sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Berarti ini saja diputar ke kanan, ini benar. Ini akhirnya kotak putih ini menjadi kanan. Dan ini putih, cocok putih. Berarti ini sama dengan ini. Artinya bukan B, bukan D jawabannya. Kemudian ini diputar ke kanan, betul, cocok. Ini sebelah kanannya, kotak putih sama putih, cocok. Bukan ini lagi. Ini diputar ke kanan lagi. Nah, ini cocok menjadi kanan putih, ini putih, cocok. Oke, maka ini jawabannya. Begitu ya, yang berbeda. 34. Nah, 34 juga begitu. Kita harus tahu triknya. Ini rotasi
tentukan rotasi dari ini ya. Artinya gambar yang persis. Gambar yang persis. Kalau rotasi saya tadi berpikir diikuti. Kalau saya anggap mutar ke kanan, maka panah diikuti oleh garis 3 ini. Kalau ini saya putar ke kanan, loh ini kok malah mengikuti ini? Wah, kan begitu. Ini bergerak ke kanan, harusnya ini diikuti. Kok malah ini mengikuti ini? Salah lagi. Begitu ya? Nah, ini baru betul. Ini putar ke kanan, diikuti oleh ini, cocok. Ini putar ke kanan, diikuti oleh ini, cocok, cocok. Nah, sekarang di antara C, D, E, mana yang tidak cocok? Kita cari dua elemen lain yang ada hubungannya. Ini coba ikuti, ini sekarang. Ini menghadap ke bintang. Nah, ini kok nggak menghadap ke bintang? Salah. Oke, berarti tinggal ini dan ini. Ini cocok, ini cocok. Mana yang salah? Ini letak ini. Nah, posisi garis ini mengarah ke panah. Lah ini kok membelakangi? Nah, ini harusnya kan seperti ini di sini. Ya, betul ya? Ini nempel sini salah kok nempel di panah. Berarti ini jawaban. Coba cek nanti kuncinya sama detilkan lagi. Buktikan aja. Hal-hal yang bisa dibuktikan tinggal dibuktikan di belajar mandiri ya. Kalau salah bisa jawab Pak, ini saya kayaknya kok ini ya. Silakan nggak apa-apa. Dicek lagi ya, detil. Ada berapa nanti kalau hanya satu tapi yang lain tidak ya berarti tidak. Jangan cek kembali. Ini kalau ini sama, cari elemen yang ada kaitannya. Dua elemen yang berdekatan yang bisa menjadikan acuan. Yang paling enak ya yang berbeda. Kalau bulat ya dengan segitiga kan begitu. Ini dengan ini. Ini tidak ketemu lancipnya. Maka kalau ketemu lancipnya, maka salah. Ketemu lancipnya, maka salah. Ketemu lancipnya, maka salah. Ketemu lancip, salah. Maka ini jawabannya. Jadi kadang-kadang ada soal yang rumit tapi si pembuat soal tidak cakap dalam membuat opsi. Ini kan tidak cakap namanya. Masa sekali langsung ketemu. Enak men. Nah, tapi ya nggak begitu. Kadang-kadang disengajakan karena waktunya memang cepat. Jadi si pembuat soal memang nggak semua soal dibuat sulit. Kadang sulit di soal tapi opsinya dipermudah. Ini opsinya mudah tapi soalnya ribet karena banyak elemen. Begitu ya. Oke, selesai. Itu saja ya, cukup. Kayaknya nggak mungkin cukup waktu ya TWK-nya. Coba nanti ikuti di pembahasan berikutnya aja ya, di hari Selasa. Oke, sudah dan maghrib ini kurang 5 menit lagi ya. Sudah 2 jam, dari pukul 4 sampai jam pukul 18. Jadi sementara itu saja dulu ya. TWK-nya bagus sebetulnya analisanya dan materinya nanti akhirnya mengenal ya. Tapi ikuti ya minggu ini, masih ada 3 opsi hari Selasa, Rabu, Kamis. Bisa nempel di hari Selasa atau nempel di hari Rabu yang ikut sore ini. Oke, silakan. Sudah itu saja dulu ya. Nanti kita cek nilainya. Oke, ayo. Saya akhiri semuanya. Cukup? Cukup ya? Ya, Ya, Pak. sudah. Semuanya. Terima kasih keaktifannya dan sampai selesai masih tetap jumlahnya ya. Kurang lebih 20-an. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.